Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah berjumpa lagi di channel Lutfi Info. Jadi kali ini saya akan menyampaikan pesan-pesan singkat saja. Dan mudah-mudahan yang saya sampaikan ini tersampaikan. Wabil khusus kepada yang terhormat Bapak Profesor Kiai Haji Aqil Sirot dan Gus Yakut, Menteri Agama. Menjelang sidangnya Gus Nur ini, tanggal 9 Maret 2021, sidang yang ke-8, saya berharap agar Bapak hadir, karena Bapak saksi kunci. Ayo Pak hadir. Dan tidak ada alasan apapun dan tidak ada kendala apapun itu. Mudah-mudahan yang kayak sidang yang kemarin itu, yang ke-7 atau sidang yang sebelumnya, ada kendala ataupun sakit ataupun apapun lah. Yang lagi sakit mudah-mudahan Bapak diberi kesembuhan dan bisa menghadiri sidang Gus Nur. Wabil khusus sidang yang ke-8 ini mudah-mudahan dihadirkan saksi kunci, karena Bapak wabil khusus Gus Yakut karena merasa dicemarkan nama baiknya, karena Bapak yang memerintahkan membuat laporan untuk Gus Nur. Ayo Pak hadir. Gus Nur akan membuktikan apa yang Gus Nur ucapkan di pengadilan. Dan Gus Nur akan bedah buku. Jadi Gus Nur bertanggung jawab apa yang Gus Nur ucapkan itu. Dan tidak lupa, Gus Nur akan mubahalah. Ayo dibuktikan. Siapapun itu yang tidak percaya akan mubahalah. Mubahalah kok sendiri. Ayo kita buktikan di persidangan Gus Nur yang ke-8 ini. Hadirkan. Semua hadirkan agar sidang berjalan dengan lancar, tidak ada lagi wall out. Hadirkan Gus Nur, hadirkan saksi kunci ini. Gitu saudaraku. Agar kita tetap menjunjung tinggi sila ini. Apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ayo kita junjung tinggi Pancasila ini. Gitu saudaraku. Saya berharap agar keadilan tetap ada di Indonesia ini. Semua pun berharap agar keadilan tetap ada. Jangan sampai ketidakadilan dipertontonkan. Gitu saudaraku. Ingat, ini bukan soal kalah atau menang. Ini soal hak atau batil. Ini pengadilan hanya sementara. Di dunia ini hanya sementara pengadilannya. Tapi ada Allah. Ingat, ada Allah yang maha adil. Di mata manusia boleh salah. Di mata manusia boleh benar. Tapi di mata Allah belum tentu. Allah yang maha adil. Benar atau salah, Allah yang membuktikan. Makanya Gus Nur akan mengajak mubahalah. Ayo mubahalah. Siapapun yang tidak percaya mubahalah, oke silakan kita buktikan. Kita hanya bisa pasrah kepada Allah. Karena kita ini memilih pasrah. Kenapa kita pasrah? Karena kita sudah tidak bisa apa-apa. Karena kita ini hamba. Kita hanya bisa memilih pasrah karena kita hanya hamba. Hamba ini hanya meminta kepada yang maha kuasa atas segala-galanya. Ingat Pak, di dunia hanya sementara. Wabil khusus kepada Pak Hakim, tegakkan keadilan Pak. Yang salah dibilang salah, yang benar dibilang benar. Jabatan ini hanya sementara. Kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Ta'ala. Ini sidangnya serius, bukan main-main. Kenapa saya bilang serius?
karena Gus Nur ditangkap tengah malam jam 12 malam kurang lebih, selesai menghadiri acara Maulid Nabi. Dan Gus Nur lagi kurang enak badan posisinya waktu itu. Mencari tukang pijat, ternyata tidak ketemu tukang pijatnya. Akhirnya Gus Nur memilih untuk bekam. Dan dibekamlah Gus Nur, karena posisi Gus Nur itu kurang enak badan. Dibekam, pas lagi dibekam, polisi datang, itu langsung ditangkap Gus Nur, langsung dibawa melalui perjalanan darat. Dan itu pun langsung diperiksa. Posisi kurang enak badan Gus Nur. Gus Nur jalani. Gus Nur bertanggung jawab. Gus Nur ikhlas. Sudah 5 bulan Gus Nur ditahan. Kalau sidang terus wall out, jadi gimana? Hak kewajiban Gus Nur, hak kewarganegaraannya Gus Nur ini wall out, tiap sidang wall out, tiap hari Selasa sidang wall out, tapi Gus Nur tetap ditahan. Kan zolim. Makanya daripada itu, hadir, ayo Pak, hadir di persidangan. Mudah-mudahan Bapak tidak ada kendala apapun, tidak ada kesibukan apapun, dan bisa meluangkan waktunya untuk hadir. Dan mudah-mudahan kalau Bapak sakit diberikan kesembuhan oleh Allah Ta'ala. Dan Gus Nur siap sebelum hadir persidangan akan menjalani tes apapun, tes swab atau tes apapun itu, agar mencegah penularan COVID-19 atau apapun di saat pandemi ini. Yang penting tidak lupanya kita harus menjaga 3M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Insya Allah Gus Nur akan mentaatinya itu. Insya Allah. Gitu saudaraku semua. Mari kita doakan khususnya kepada Gus Nur dan keluarga. Mudah-mudahan dalam lindungannya Allah, tetap istiqomah di jalan Allah. Gitu saudaraku. Mari kita simak pesan-pesan dari Gus Nur menjelang persidangan yang ke-8. Ayo kita simak videonya, rekaman suara Gus Nur. Oke, kita simak videonya saudaraku. Baik. Jadi ya, tanggapan saya, bagaimana Pak Hakim? Berarti kan apa masih layak sidang ini dilanjutkan, gitu kan? Dari saksi pertama sudah tidak tahu, ya kan? Ini saksi inti yang merasa saya cemarkan namanya, merasa saya rugikan, tidak hadir, tidak layak dilanjutkan. Ya Allah, Masya Allah. Yang terakhir Pak Hakim, apa memang tidak ada celah sedikit pun untuk saya dihadirkan ke situ supaya kuasa hukum saya tidak walk out? Mohon petunjuk Pak Hakim. Ini saya dapat surat panggilan dari jaksa kayak kemarin itu. Nah, kalau yang ini ada keterangan hadir melalui virtual Zoom. Kalau yang kemarin itu hadir langsung ke pengadilan. Jadi saya seperti dipermainkan begitu. Harusnya gugur ini Pak Hakim, harusnya sudah gugur ini, tidak benar orang itu. Terus kalau sampai saya tidak didampingi kuasa hukum, bagaimana Pak Hakim? Mohon petunjuk. Kalau kuasa hukum saya tetap walk out, terus apa saya terus melanjutkan sidang ini tanpa kuasa hukum? Oh, tidak bisa Pak Hakim. Wahai yang terhormat Gus Yakut, wahai yang termulia Profesor Kiai Haji Akil Sirot, ayo hadir, saya tunggu di pengadilan. Wabil khusus Gus Yakut, Anda yang perintahkan anak buah Anda untuk membuat laporan. Katanya Anda saya cemarkan nama baiknya, Anda saya hinakan nama baiknya. Ayo ketemu di pengadilan. Saya sudah menjalani tahanan 5 bulan dengan cara zalim, ditangkap tengah malam, dijemput tengah malam, ya, tanpa prosedur yang baik,
tanpa saksi, tanpa macam-macam, tanpa dipanggil terlebih dahulu, langsung tangkap, langsung tahan, dan sudah saya jalani hampir 5 bulan. Dan sekarang saksi kunci Anda berdua. Panggilan pertama mangkir, kedua mangkir, ketiga alasan sakit, sekarang keempat, dan sidang terus ditunda, sementara saya terus ditahan. Bagaimana ini? Ayo yang terhormat Gus Yakut, ibarat ludah sudah jatuh, ibarat anak panah sudah lepas dari busurnya, udah hidup mati mulia, sama-sama mati bersama. Salah benar ayo kita buktikan di pengadilan. Kita bedah buku, akan saya buktikan semua omongan saya ya. Kita bedah buku, ada buku kesimpulan Tebu Ireng, ada buku NU jadi tumbal politik, ada Khitoh NU, Komite Khitoh NU 1926, dan banyak lagi yang akan kita bincangkan di pengadilan. Akan saya buktikan sekuler, liberal, Abu Janda, dan seterusnya akan saya buktikan di pengadilan. Bukan untuk kalah, bukan untuk menang. Dan saya sudah ditahan 5 bulan. Ayo hadir Gus, sekalian kita mubahalah Gus. Ini yang saya tunggu-tunggu ini. Hukum dunia saya jalankan, hukum akhirat lebih saya imani. Mubahalah. Kalau saya salah, saya, anak, istri, cucu, cicit, 7 turunan dicabut berkah hidupnya, dilaknat, diazab 7 turunan. Tapi kalau Anda yang salah, atau siapapun yang salah tanpa terkecuali, di ruangan sidang itu, anaknya, istrinya, cucunya, cicitnya semua diazab, dilaknat sama Allah. Ayo hadir Gus, hadir. Saya nggak bilang Anda pengecut, saya nggak bilang Anda itu tidak bertanggung jawab, tapi hadirlah. Saya tunggu di pengadilan. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi bagaimana saudaraku, pesan-pesan singkat dari Gus Nur, itu yang Gus Nur harapkan. Mudah-mudahan terpenuhi hak kewarganegaraannya Gus Nur, hak kewajibannya Gus Nur sebagai warga negara Indonesia. Gus Nur ini taat hukum. Gus Nur sebelum sidang yang sebelum ditangkap ini, sidang di Palu, sidang di Surabaya, Gus Nur hadir, tidak pernah mangkir apapun, tidak pernah. Sidang jam 9, setengah 9 Gus Nur sudah hadir. Berarti menandakan apa? Gus Nur taat hukum. Gitu. Gus Nur orangnya bertanggung jawab, wa insyaallah. Gitu saudaraku, pesan-pesan dari saya dan pesan-pesan dari Gus Nur. Ayo hadir, agar ini yang dinamakan sidang yang sesungguhnya ditonton oleh umat. Apakah masih ada keadilan di Indonesia ini? Oke teman-teman, oke saudara-saudara semua, dulur-dulur konco kabeh, mohon maaf kalau ada tutur kata yang salah atau yang tidak enak didengar. Saya adalah seorang hamba yang tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Saya minta maaf. Ila liqa fi amalillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.